berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kota Mobagu. Secara administratif terdiri atas 4 kecamatan dan 33 desa dan kelurahan. Berada pada ketinggian 150 sampai dengan 450 meter dari permukaan laut, Kota Mobagu memiliki luas 68,06 km bujur sangkar dengan jumlah penduduk per Maret 2017 sebanyak 129.998 jiwa, terdiri dari berbagai suku dan agama yang berinteraksi hidup rukun sejak dahulu kala. Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mobagu mampu mencapai angka 6,50 dengan indeks pembangunan manusia sebesar 68,04. Produk domestik regional bruto Kota Mobagu atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 2,46 triliun rupiah. Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar 1,86 triliun rupiah. Sebagai calon ibu kota Provinsi Bolaang Mongondo Raya, Kota Mobagu tumbuh cepat seiring visi misi pemerintah Kota Mobagu untuk menjadikan Kota Mobagu sebagai kota model jasa. Menerapkan pelayanan publik yang transparan dan efektif, 3 kali berturut-turut memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atas pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan ini berdampak pada kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana baik transportasi, jaringan komunikasi, energi, sumber daya air, perhotelan, rumah sakit, pendidikan, pasar, perumahan, hiburan, serta sarana publik lainnya dimungkinkan dengan kemudahan perizinan yang tepat waktu, tepat biaya, serta memiliki kepastian hukum. Per Desember tahun 2016, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mobagu telah mengeluarkan izin usaha sebanyak 614 dokumen dengan total modal 698.998.320.216 rupiah, dan per Maret 2017 sebanyak 168 dokumen dengan modal 60.087.602.000 rupiah. Kota Mobagu saat ini menjadi barometer di wilayah Bolaang Mongondo Raya yang mencakup luas 54% dari total wilayah Sulawesi Utara, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga peluang investasi di wilayah ini sangat menjanjikan. Bisnis properti, transportasi, telekomunikasi, pertanian, industri, perdagangan umum, konstruksi, dan jasa terbuka, serta potensial. Mendapat kepercayaan lembaga keuangan, beroperasinya Bank Sentral Asia dan 9 bank lainnya, serta lembaga keuangan non-bank. Terdapat hotel bintang 4 serta 16 hotel lainnya dengan kapasitas 322 kamar, 51 rumah makan, resto, dan kafe, serta kelompok usaha mikro yang perlu dikembangkan. Di bidang pendidikan masih terbuka luas. Kota Mobagu menjadi tujuan utama pendidikan di Bolaang Mongondo Raya, terlebih pendidikan tinggi, dan ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Namun masih banyak anak negeri yang memilih melanjutkan pendidikan keluar Bolaang Mongondo Raya akibat tidak tersedianya sekolah tinggi atau universitas dengan fakultas yang diinginkan. Kota Mobagu telah memiliki universitas, akademi, dan sekolah tinggi lainnya, namun masih perlu ditingkatkan, terutama jumlah dan akreditasi. Di sektor kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah, apalagi Kota Mobagu menjadi rujukan layanan kesehatan di Bolaang Mongondo Raya, bahkan sebagian Minahasa. Tahun lalu, pemerintah memulai pembangunan Tower A dan B sebagai bagian dari pengembangan rumah sakit Kota Mobagu dengan kapasitas 300 kamar perawatan. Selain rumah sakit pemerintah, telah ada beberapa rumah sakit milik swasta. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan usaha kerakyatan yang menjadi unggulan, di antaranya produk kopi. Kopi Kota Mobagu dikenal luas dengan aromanya yang harum, hidup dan tumbuh subur di wilayah Kota Mobagu dan sekitarnya, terutama dari jenis kopi Robusta. Di Kota Mobagu telah ada industri kecil dan menengah pengolah kopi Kota Mobagu, yaitu Kopi Mojago dan Dinodok, dengan bahan kopi organik serta kopi Sakura, dengan total produksi 16.800 kg per tahun. Luas area lahan kopi Robusta di wilayah Kota Mobagu seluas 192,60 hektar dengan produksi per tahun 48,34 ton dalam bentuk biji kering. Areal tanam dalam pengembangan seluas 133 hektar dengan perkiraan produksi 185,26 ton per tahun. Lahan yang dapat dikembangkan seluas 2.500 hektar. Kacang goyang, makanan ringan dengan bahan utama gula dan kacang
yang berpotensi untuk dikembangkan. Saat ini beberapa industri kecil telah mengembangkannya, diantaranya UD Berusaha, UD Totabuan, UD Serasi, dan UD Kabela dengan total produksi per tahun 4.800 kg. Pohon aren, sumber utama gula aren memiliki areal seluas 150 hektar dengan produksi per tahun 48,384 ton dalam bentuk gula aren. Ketersediaan aren alam yang belum diolah, pengembangannya dapat mencapai 3.185,42 hektar. Gula aren atau gula merah dan gula semut adalah salah satu produk unggulan Kota Mobagu dan terus dikembangkan. Saat ini masih diolah secara tradisional. Produk final masih dikemas tradisional, padahal produk ini telah dikenal luas. Terdapat 203 pengolah aren konvensional atau sistem budidaya tradisional yang mengolah produk ini dengan kapasitas produksi 48,384 ton per tahun. Ijuk dan sabut kelapa diolah menjadi produk kerajinan keset kaki, sikat, sapu, dan jok kursi dengan produksi 14.400.000 buah. Tanaman kelapa dalam memiliki areal seluas 881,65 hektar dengan produksi 1050,19 ton dalam bentuk kopra. Potensi pengembangannya seluas 600 hektar. Tanaman kakao memiliki luas areal tanam 674,25 hektar dengan produksi per tahun 145,66 ton dalam bentuk biji kering. Lahan yang dapat dikembangkan seluas 3.000 hektar. Nenas yang tumbuh subur di Kota Mobagu adalah nenas varietas Lobong Emas. Keunggulannya memiliki rasa yang manis, gurih, berwarna kuning keemasan, memiliki berat 1,5 sampai dengan 2 kg, dan selain dapat dikonsumsi dalam bentuk selai, dapat juga dijadikan keripik nenas. Budidaya tanaman nenas tidak menggunakan pupuk dan pestisida. Saat ini dalam pengembangannya menjadi nenas organik. Kualitas nenas Lobong diakui sebagai varietas unggul nasional, dipanen sepanjang tahun. Saat ini lahan perkebunan seluas 125 hektar dengan produksi 3.750 ton per tahun. Potensi pengembangannya dapat mencapai 600 hektar. Beras Kota Mobagu dikenal sebagai beras dengan kualitas unggulnya, berasal dari areal persawahan di Kota Mobagu seluas 1.250 hektar dengan produksi rata-rata 9 sampai dengan 12 ton per hektar dalam bentuk gabah kering panen. Pengembangannya akan diarahkan pada beras organik. Nantinya kawasan produk pertanian akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata pertanian organik seperti kopi, beras, nenas, dan aren. Bahkan Kota Mobagu telah menerbitkan regulasi zona pertanian organik untuk dikembangkan secara profesional yang mencakup kawasan yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kota Mobagu. Selain potensi produk lokal dan pertanian, beberapa potensi wisata dan budaya yang patut dikembangkan, diantaranya air terjun Boliogonan, ini dengan tinggi kurang lebih 8 meter. Air terjun Mobuya memiliki 3 tingkatan dengan tinggi 25 meter. Sumber airnya langsung dari bebatuan. Air terjun Mongkonai memiliki tinggi 18 meter. Airnya deras dan suaranya yang bergemuruh kuat, memiliki dinding batu yang sangat besar. Air terjun Molimpungan, air terjun ini memiliki 3 tingkatan. Cagar budaya Makam Raja Datuk Cornelis Manopo merupakan salah satu cagar budaya nasional yang berada di Kota Mobagu. Raja Dise Manopo adalah pemimpin pertama yang menggunakan gelar raja yang memerintah sejak 3 Oktober 1905 sampai wafat pada 12 Februari 1927. Menuju kawasan bisnis terpadu di wilayah Pulau Mengunduh Raya dalam pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada agar tercapai keserasian, keseimbangan, dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antara bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda. Pemerintah memberikan apresiasi kepada siapa saja untuk membangun Kota Mobagu.